Jangan mimpi akan didoain anak kalau sekarang kita lupa sama orang tua. Jangan mimpi kita akan disayang sama anak kalau ternyata sekarang kita nyuekin orang tua. Jangan pernah mimpi hubungan kita dengan anak akan baik kalau sekarang hubungan kita dengan orang tua tidak pernah baik. Ba'du, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas dan seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas beserta para guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim, para ulama, para masyayikh yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Munjizat. Mari kita doakan semuanya, Ketua DKM Al-Ikhlas, seluruh pengurus DKM Al-Ikhlas, tokoh agama di Blok J, tokoh masyarakat di Blok J, para ustadz, para alim, para ulama, para masyayikh, para ajengan, para guru. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan beliau-beliau semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selalu berikan kemudahan dalam setiap urusannya. Allah mudahkan urusan dunianya, Allah mudahkan urusan akhiratnya. Amin ya Rabbal. Ketua Majelis Taklim Bapak-bapak Al-Ikhlas, Ketua Majelis Taklim Ibu-ibu Al-Ikhlas, dan seluruh para pengurusnya, kita doakan juga mudah-mudahan semua ketua majelis, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Masjid Al-Ikhlas ini, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir dan batinnya, amin. Allah berikan kemudahan dalam setiap urusannya, amin. Allah mudahkan urusan dunia dan urusan akhiratnya, amin ya Rabbal Alamin. Jamiah Hadrah yang saya cintai dan saya hormati, mudah-mudahan terus hidup syiar Islam melalui hadrahnya. Hidupkan salawat selalu, mudah-mudahan menjadi generasi-generasi yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya Rabbal. Para tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah pagi menjelang siang ini Allah izinkan kita berada di rumahnya. Allah perkenankan kita duduk di rumahnya. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk ngaji dan duduk di dalamnya. Allah berikan kesempatan kita beriktikaf di dalamnya. Allah berikan kesempatan kepada kita bersolawat di dalamnya. Allah berikan kesempatan kepada kita beramal soleh di dalamnya. Saudara-saudara sekalian, yakinlah semua ini tidak akan terjadi kecuali karena qada dan qadarnya Allah. Artinya apa? Allah yang takdirkan kita ketemu, Allah yang takdirkan kita ada di rumahnya, Allah yang takdirkan kita bisa mengikuti acara pada pagi hari ini. Oleh karenanya harapan kita mudah-mudahan senangnya kita ke masjid, sukanya kita ke masjid, hobinya kita ke masjid, mudah-mudahan menjadi warisan terbaik untuk anak cucu cicit keturunan kita semuanya, amin amin. Emaknya senang ke masjid, bapaknya senang ke masjid, mudah-mudahan anaknya juga senang ke masjid. Bapaknya senang ngaji, emaknya senang ngaji, mudah-mudahan anak keturunannya juga senang ngaji. Emaknya senang solawat, bapaknya senang solawat, mudah-mudahan anak keturunannya juga senang solawat. Emaknya senang ke majelis, bapaknya senang ke majelis, mudah-mudahan anak keturunannya juga senang ke majelis.
bapaknya senang silaturahmi, emaknya senang silaturahmi, mudah-mudahan anak keturunannya juga senang silaturahmi. Amin ya rabbal. Kita mohon kepada Allah majlis ini menjadi wasilah. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabb, lindungi umur kami ya Allah, lindungi jiwa raga kami ya Allah, lindungi lahir batin kami ya Allah, lindungi jasmani dan rohani kami ya Allah, rumah tangga kami ya Allah, lindungi pekerjaan kami ya Allah, berkahi pekerjaan kami ya Allah, berkahi rizki yang kau berikan kepada kami ya Allah, berkahi keturunan kami ya Allah, berkahi anak cucu cicit keturunan kami ya Allah, selamatkan kami di dunia dan di akhirat, selamatkan istri kami di dunia dan di akhirat, selamatkan suami kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya Rabb, jadikan keluarga kami keluarga yang selamat dunia dan akhirat ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang mendapatkan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat ya Allah. Hakikatnya hanya Engkau yang mampu menyelamatkan kehidupan kami ya Allah, hanya Engkau yang berkuasa dengan kehidupan kami ya Allah. Oleh karenanya kami tak henti-hentinya dan tak putus-putusnya senantiasa bermohon kepadamu ya Allah, berikan keselamatan kepada kami ya Allah, selamat dari bencana, selamat dari penyakit, selamat dari mara bahaya, selamat dari ujian, selamat dari cobaan, selamat dari rintangan, selamat dari kecelakaan, selamat di dunia ya Allah, juga selamat di akhirat. Amin ya rabbal. Udah siang ini, 10:30 ya Bu. Udah siang belum? Belum. Lihat di luar. Udah siang belum? Saya nggak lebih dari 20 menit ya. Lah, Ibu saya kan baru datang Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz Igun, saya kan baru datang nih. Mereka kan dari jam 8 kan. Itu kaki sudah berapa kali ganti itu? Hah? Lah kalau saya baru datang, Ibu nantang 1 jam saya siap. Tapi kan saya ngerti itu kaki udah mulai ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, gonta-ganti dari tadi itu kaki ya. Maka insya Allah tidak lebih dari 30 menit. Yang penting kita dapat ngajinya. Amin ya rabbal alamin. Jadi taman surga itu kata Rasul ada 2. 1 majalisul dzikri, 2 majalisul ilmi. Zikirnya sudah selesai. Taman surga itu zikirnya sudah selesai. Sekarang ilmunya. Sekarang cari ilmunya. Tadi zikirnya. Mudah-mudahan dua-duanya dapat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, bersyukur kepada Allah, syukur yang tiada tara, syukur yang tidak ada batasnya, syukur yang tidak ada lagi terhingganya. Kenapa Pak Ustadz? Bersyukur kepada Allah. Kenapa? 1, apa alasan kita bersyukur kepada Allah? 1, Allah kasih panjang umur. Alhamdulillah. Begitu Idul Fitri tahun kemarin, selesai sholat Idul Fitri, berseliweran status. Begini statusnya. Ketika Idul Fitri tahun kemarin, berseliweran status begini nih. Kalau Ramadan yang pergi masih bisa diharap kembali, tapi kalau kita yang pergi maka kita takkan pernah kembali. Subhanallah, Ramadan sudah di depan mata. Insya Allah Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Bayangkan sekarang berapa banyak saudara yang kemarin masih puasa bareng kita, sekarang sudah beda alam dengan kita. Berapa banyak tetangga yang kemarin terawih bareng kita, sekarang sudah tidak ada lagi. Berapa banyak yang kemarin di PT kita buka bersama, sekarang ternyata dia sudah tidak ada lagi.
Ini yang dimaksud status tadi. Kalau Ramadan yang pergi masih bisa datang kembali, tapi kalau kita yang pergi maka takkan pernah kembali lagi. Oleh karenanya Allah akan pertemukan kita dengan tamu yang agung. Maka bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, panjang umur, alhamdulillah. Dua, alhamdulillah, 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 udah panjang umur, seneng dengan kebaikan. Ini nilai plus ini. Banyak orang panjang umur tapi tidak senang dengan amal soleh. Banyak orang senang dengan amal soleh tapi umurnya pendek. Kita oleh Allah ditambah umur, senang dengan kebaikan. Itu tandanya Allah cinta sama kita. Amin. Allah cinta sama kita. Amin. Mana buktinya Pak Ustadz kalau Allah cinta sama kita? Satu, kalau ibu dan bapak selalu didekatkan dengan kebaikan, dikit-dikit kebaikan, dikit-dikit kebaikan, dikit-dikit kebaikan, itu tandanya Allah cinta sama kita. Dari mana Pak Ustadz buktinya? Lihat muqaddimah setiap kitab fikih, pasti di atasnya ada kalimat begini: mayyuridillahu fi khairan yufaqihu fiddin. Mayyuridillahu fi khairan, kalau Allah menginginkan hamba itu baik, yufaqihu fiddin, maka Allah menanamkan kepada hamba ini senang dengan ilmu, senang dengan kebaikan, senang di tempat yang baik, senang bergaul dengan orang baik, senang berkata-kata baik, senang di majelis yang baik, semua kebaikan dia senang. Itu tandanya Allah menginginkan kita baik, insya Allah. Amin. Maka yakinlah, begitu bapak sekarang ada di tempat ini, itu pilihannya Allah. Begitu ibu ada di majelis itu, di majelis ini pilihannya Allah. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah panjang umur. Bersyukur kepada Allah, udah panjang umur, seneng dengan amal soleh. Jelas? 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 Sudah panjang umur, seneng dengan amal soleh. Kalau ini sering banget Pak Ustadz saya katakan kepada ibu-ibu ini, kenapa Ustadz Naufal sampai sekarang masih hidup? Ustadz Naufal jawab, karena Ustadz Naufal selalu rajin olahraga, lari tiap hari, bulu tangkis tiap minggu, main voli tiap minggu, jogging tiap minggu. Hei Naufal, jawabanmu gampang kita patahkan. Ternyata atlet ada yang meninggal apa tidak? Banyak. Pebulu tangkis ada yang meninggal apa tidak? Petinju ada yang meninggal apa tidak? Atletik ada yang meninggal apa tidak? Pemain sepak bola ada yang meninggal apa tidak? Hai Naufal, jawabanmu ternyata kurang tepat. Coba cari jawaban lain. Naufal cari jawaban lain. Kenapa Naufal masih hidup sampai detik ini? Naufal kasih jawaban, karena Naufal selalu menjaga kesehatan, kehidupannya selalu higienis. Hai Naufal, lebih bersih mana kamu dengan dokter? Apakah dokter itu tidak menjaga kesehatan? Setiap dia megang badannya pasien, setiap itu juga dia cuci tangan di wastafelnya. Ada 30 pasien malam ini, 30 kali dia cuci tangan. Betapa higienisnya tangannya itu, bersih. Ternyata dokter juga, bidan juga, suster juga. Ada suster di sini, ini dibilang mati itu. Naufal, jawabanmu kurang tepat. Akhirnya Naufal cari jawaban yang lain. Naufal, kenapa Naufal masih hidup sampai detik ini? Naufal jawab, karena Naufal selalu menjaga makanan yang sehat. Pokoknya semua makanannya higienis, tidak ada makanan yang kotor, tidak ada makanan yang tidak baik. Semua makanan disortir, harus steril. Pertanyaannya, hai Naufal, Ibu Ani Yudhoyono mati. Allah, kasihan amat tuh mantan ibu negara.
Wafat gitu Bu. B.J. Habibie, Ibu Ainun, bayangkan mantan presiden, mantan wakil presiden, mantan ibu negara yang 24 jam dijaga oleh dokter spesialis dari rumah sakit ternama Gatot Subroto, tiap hari diperiksa kesehatannya, tiap hari makanannya diperiksa, ternyata juga jawabanmu kurang tepat Noval. Ini jawaban yang tepat. Kenapa Noval masih hidup sampai detik ini? Jawabannya cuma satu, karena Allah masih mau. Kalau Allah udah nggak mau, bentar lagi kepleset depan Noval mati. Cuman kepleset doang bisa mati. Jelas apa tidak? Artinya apa? Yuk Bu, Pak, menjadi tua itu pasti istiqomah di masa tua itu pilihan. Menjadi tua itu pasti, tidak ada orang yang tidak tua. Pasti tua itu tidak akan pernah hilang. Tua itu tidak akan pernah pergi. Menjadi tua pasti, tetap istiqomah di masa tua itu pilihan. Ibu mau milih apa tidak dari sekarang? Maka bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah kita sampai detik ini oleh Allah dipanjangkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti sampai 300 tahun yang akan datang. Ustadz Iman kita doakan umurnya 300 tahun. Ustadz Igun kita doakan umurnya 420 tahun. Ustadz Fuad kita doakan 500 tahun. Insya Allah. Nggak mau? Nggak mau. Kita doakan besok ya. Nggak mau juga. Hah? Jadi maunya gimana nih? Nah, umur yang panjang Pak Ustadz. Ya panjang sudah. Insya Bu bersyukur alhamdulillah. Ini dia. Subhanallah, kita punya DKM yang soleh, kita punya pejabat RT yang soleh, sehingga kita berbuat amal kebaikan. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sering saya ngomong begini Pak, alhamdulillah kita bisa makan. Alhamdulillah yang dimakan ada. Berapa banyak orang mau makan, makanannya nggak ada. Tahu yang tiap subuh suka ngorek-ngorek sampah nyari botol-botol aqua, dia mau makan tapi makanannya nggak ada, makanya dia nyari supaya dapat makan. Subhanallah, ada lagi makanannya ada tapi dia nggak mau makan. Mana? Lihat di Mediros itu, lihat di Amanda, lihat di Hosana. Allahu Akbar, makanannya anggur, apel, pisang, roti Holland. Kita kan rada-rada kalau udah sakit baru kasih Holland. Kalau belum sakit roti Aoka. Betul apa enggak Bu? Betul apa tidak? Pingin makan roti Holland, sakitlah terlebih dahulu. Kalau sudah sakit baru kita dikasih roti enak, dikasih anggur enak, dikasih apel enak. Ketika masih sehat, jambu kecut makan aja sono. Subhanallah ya. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat, kita bisa makan, yang dimakan ada. Alhamdulillah. 5 saya ini. Yang pertama bersyukur, selesai. 2, jangan pernah lelah untuk berbuat seperti ini. Mamin kaumin, tidaklah ada satu kaum, yajtamiuna majlisan, berkumpul di satu majlis, yadhkurunallah, dia berzikir kepada Allah. Apapun caranya dia berzikir kepada Allah, dengan cara zikir, dengan cara ngaji, dengan bersolawat, dengan iktikaf. Yang penting berzikir kepada Allah, maka Allah kasih 3 balasan. 1, Allah malaikat payungi hidupnya, malaikat akan memayungi hidupnya orang ini. Yang kedua,
Allah hujani rahmat dalam hidupnya. Yang ketiga, Allah banggakan orang ini. Bu, Pak, 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 saya teriak-teriak. Bu, awas ngobrol ya. Ibu ini kalau ngaji sama saya sering saya pesan, Pak, sebelum berangkat dari rumah doanya satu. Ya Allah ya Rob, saya mau ke majlis, saya berlindung dari teman yang tukang ngobrol ya Allah. Paham? Jelas? Jelas atau tidak? Berarti tadi kalau ngobrol sekarang berarti nggak doa tadi dari rumah itu. Ya, saya mau ngaji ya Allah, saya berlindung dari teman yang tukang. Ya, kalau bapak-bapak enggak, bapak-bapak mah asal ngebul beres dia, ngebul aja, nggak ngomong, nggak apa, pokoknya ngebul aja pokoknya kemana-mana. Itu bapak-bapak itu kalau ngaji begitu. Kalau ibu-ibu, kita rame dia ikut rame. Bu, jadikan siang hari ini jam 7:30 sampai jam 11 Allah bangga dengan warga Blok J. Bikin hari ini Allah berkata, Allah berucap kepada para malaikat, hei malaikat, perhatiin di pojok perumahan KSB ada sekelompok masyarakat, itu orang-orang Blok J. Dia sibuk dengan urusan dunia, dia sibuk dengan urusan materi, dia sibuk dengan urusan usaha. Tetapi malaikat di tengah-tengah kesibukan usahanya, kesibukan materinya, kesibukan rumah tangganya, kesibukan pekerjaannya, ternyata masih ada waktu buat ingat kepada saya malaikat. Saya bangga dengan orang itu, saya bangga dengan masyarakat itu, saya bangga dengan hamba ini. Jadilah hamba kebanggaannya Allah. Jadikan Allah siang hari ini bangga di hadapan para malaikat. Tahu malaikat, bu, apa dikira yang ada di depan sini pengangguran? Hah? Pengangguran apa enggak? Jangan-jangan tadi tongkol yang dibeli belum digoreng ini. Baju yang tadi direndam belum dicuci. Betul apa tidak? Subhanallah, dengan segala perjuangannya ibu tinggalkan semua itu. Ibu tinggalkan kesibukan rumah tangga, ibu tinggalkan kenikmatan HP-nya, ibu tinggalkan kenikmatan rumahnya, ibu tinggalkan kenikmatan televisinya, ibu tinggalkan segalanya demi mencintai Allah. Datang ke masjid, jadilah hamba kebanggaannya Allah. Bikin Allah siang hari ini bangga dengan kita semuanya. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Maka Ke Fuad, kalau ada orang berkata nih, nonton TikTok 2 jam kuat, rebahan kiri kanan nonton TikTok 2 jam kuat, nonton YouTube 3 jam, baca WA group 3 jam, lalu ngaji 1 jam gak ada waktu. Dengerin nih, jangan baper ya, dengerin nih. Itu bukan orang sibuk, itu orang yang terhalang oleh Allah dari kebaikan. Memang Allah halangi orang itu berbuat baik, sengaja disibukkan dengan urusan lain. Begitu urusan ngaji dia nggak punya waktu, dia nggak punya waktu. Urusan sholat nggak punya waktu, tapi urusan yang lain dia punya waktu. Bukan orang sibuk itu, tapi naudzubillah, orang itu orang yang terhalang. Memang Allah halangi orang ini untuk berbuat baik. Jelas? Jelas? Maka kalau ngaji, kalau pingin jadi hamba kebanggaannya Allah, ngaji itu niatnya berapa? Bu, niatnya berapa? Bapak, niatnya berapa? 1. Nih, saya perbaharui niat nih, supaya ngaji itu bener. Ketika ibu keluar dari rumah, niat, saya mau ke majelis. Niat yang pertama, pahalanya buat emak. Biarin emak yang dapat pahala. Saya duduk di majelis, baca sholawat, zikir, pahalanya ngalir ke emak semuanya.
Bapak sama emak ngalir, saya belum bisa bahagiain emak sampai detik ini, saya belum bisa bahagiain bapak sampai detik ini. Maka satu-satunya jalan, saya mau rajin ke majelis, niatnya adalah pahalanya buat emak dan bapak. Kalau masih hidup, emak di kampung dapat pahalanya terus. Kalau sudah meninggal, betapa sejuknya kuburan orang tua kita. Ngelihat putra putrinya model kayak begini nih, seneng ke masjid, seneng ngaji, seneng sholawatan, seneng baca Quran. Subhanallah, sejuk kuburan orang tua kita, sejuk kuburan nenek kita, sejuk kuburan kakek kita. Maka sekali lagi, niat, jangan sampai tidak niat. Setiap ngaji niat, saya ngaji pahalanya buat emak dan bapak. Kalau ini niatnya, insya Allah ngaji nggak akan pernah lelah, ngaji nggak akan pernah males. Kenapa ngaji males? Karena niatnya sudah nggak bener. Maka kalau niatnya, kalau ngajinya ingin nggak males, ingin nggak lelah, niat pahalanya buat emak. Amin. Saya tanya, pingin nanti didoain anak? Pingin nanti didoain anak? Begitu ibu udah tua, begitu bapak udah tua, pingin didoain anak? Gampang jawabannya, doain emak sekarang, doain bapak sekarang. Begitu kita tua nanti, anak yang akan doakan kita. Jangan mimpi akan didoain anak kalau sekarang kita lupa sama orang tua. Jangan mimpi kita akan disayang sama anak kalau ternyata sekarang kita nyuekin orang tua. Jangan pernah mimpi hubungan kita dengan anak akan baik kalau sekarang hubungan kita dengan orang tua tidak pernah baik. Maka satu niatnya, ke majelis pahalanya buat siapa? Emak dan bapak. Satu. Dua, saya ke majelis, saya ke majelis, niat yang kedua adalah buat nyelamatin anak. Buat siapa Pak? Buat siapa? Nyelamatin anak. Nih perhatiin nih, yang digendong sama ibu, yang disusuin sama ibu, yang dikelonin sama ibu. Ibu pernah nggak merenung 20 tahun yang akan datang? Ini yang sekarang umur 3, 4, 5 tahun ini, 20 tahun yang akan datang umur 23, 24, 25. Pertanyaannya, masih sujud enggak sama Allah? Masih baca kunut enggak sama seperti kita? Masih baca Quran enggak sama seperti kita? Anak yang sekarang umur 3 tahun, coba sekali-kali merenung begitu dia tidur. 20 tahun yang akan datang dia umur 23, masih nutup jilbab apa tidak? Masih nutup aurat apa tidak? Ayo, satu-satunya cara selamatkan anak-anak kita melalui majelis, titipkan kepada Allah. Kita doa setiap ke majelis, doanya adalah menyelamatkan anak Siapa yang kaos merah ini? Siapa namanya? Muhammad Fakih. Muhammad Fakih nanti punya istri orang Cianjur. Berandai-andai. Fakih itu coba perhatiin, dia nggak peduli sama kita. Emang wali, anak kecil tuh wali. La yahaf wa la yahzanun, nggak sedih, nggak takut, ya begitu tidak. Fakih, contoh ya, saya mau bikin contoh panjang nih. Fakih nikah istrinya orang Cianjur. Karena bapaknya Fakih dan emaknya Fakih di blok C KSP rajin ke majelis, Fakih di Cianjur ikut majelis. Fakih punya anak, anaknya Fakih kawin dengan orang Majalengka. Karena ngelihat bapaknya di Cianjur rajin ngaji, ngelihat kakeknya di KSP rajin ngaji, di Majalengka aktif pengajian. Anaknya Fakih, cucunya bapak ini. Ternyata yang di Majalengka punya anak kawin dengan orang Pandeglang. Karena ngelihat bapaknya di Majalengka rajin ngaji, ngelihat kakeknya, Fakih sudah kakek nih, ngelihat Fakih di Cianjur rajin ngaji, uyut masih hidup apa enggak? Nih ngelihat uyutnya di KSP rajin ngaji, akhirnya yang di Pandeglang aktif pengajian. Ternyata anaknya yang di Pandeglang punya istri lagi orang Lampung.
ketemu di Merak waktu itu. Karena ngelihat bapaknya di Pandeglang rajin ngaji, ngelihat kakeknya di Majalengka rajin ngaji, ngelihat Uyut Fakih udah Uyut, nggak tahu bapaknya udah jadi apa, nggak tahu. Ya, yang di Lampung punya anak kawin dengan perempuan Samarinda ke Kalimantan. Anaknya bapak nyampe kemana-mana akhirnya ini. Loh, siapa tahu Pak? Lah bapak berpikir pernah bermimpi ada di KSB? Pernah bermimpi ada di KSB? Saya dulu pertama kali ada blok J nakutin. Ini pengajian di ujung Berung ini. Insya Allah ngaji di pinggir sawah sana. Anginnya kencang kemana-mana. Subhanallah, ini sudah ujung Berung ini sudah habis pengajian. Ternyata sekarang alhamdulillah seger, teduh, subhanallah, pohon-pohonnya udah pada besar. Bapak pernah bermimpi akan ada di KSB? Enggak kan? Padahal dari Boyolali, dari Tegal, dari Seragen, dari Brebes, dari Ciamis, Garut, subhanallah, nyampe di KSB. Begitu juga nanti Fakih, cucunya ada di Samarinda. Sekarang hitung, Samarinda anak, bapaknya ada di Lampung, punya kakek di Pandeglang, punya kakek lagi di Majalengka, punya kakek lagi di Cianjur, punya kakek lagi di KSB. Berapa generasi? 5 kali rata-rata umur orang 60 tahun berarti berapa? Berapa? Hei bapaknya Fakih, rajin ngaji gak? Rajin pengajian? Jangan-jangan pengajian ini doang datang. Hei bapaknya Fakih, begitu saudara aktif pengajian dan anak saudara sekarang menyaksikan pengajian, sejatinya bapaknya Fakih menghidupkan Islam 300 tahun 5 generasi dari KSB sampai ke Samarinda. Islam hidup gara-gara apa? Gara-gara bapaknya aktif pengajian. Jelas? Masuk di akal? Lah, bapak sekarang aktif pengajian karena dulu orang tua aktif apa tidak? Bapak kita dulu aktif apa tidak? Aktif semuanya. Akhirnya kita sekarang menjadi aktif. Inilah gunanya majelis, inilah gunanya pengajian. Jadi jangan pernah lelah. Artinya apa? Niat yang kedua, ya Allah, saya ingin nyelamatin masa depan anak saya. Saya nggak tahu ya Allah 10-20 tahun yang akan datang saya masih hidup apa enggak, tapi yang jelas anak saya pasti hidup. Kenapa? Karena anak saya kan secara dohirnya ya umurnya panjang, yang nggak tahu kalau Allah ambil di tengah perjalanan. Yang jelas secara dohir anak saya umurnya panjang, sedangkan saya sekarang umur 40 tahun ya Allah, nggak lebih dari 20 tahun yang akan datang saya umur 60. Masih hidup apa tidak saya nggak tahu. Maka selamatkan anak-anak kita. Jelas semuanya? Jelas semuanya? Jelas semuanya? Niat pertama apa? Begini Pak Kiai, ini kata Rasulullah namanya jiping. Ngaji modalnya kuping. Baru masih di masjid ini baru di masjid. 3 langkah dari masjid sudah hilang ini kata kalimat ini. Ya. Lah Pak, ternyata hadis jiping itu ada loh. Hadis jiping ada. Hadis jiping ada. Ya. Kayak gini nih. Orang yang datang ke majelis, la tamassu qalaman, tidak bawa pulpen, wala taktubu harfan, tidak nulis. Begini hadis ini. Julusuka sa'atan fi talabil ilmi, la tamassu qalaman wala taktubu harfan. Dudukmu 1 jam di majelis, enggak bawa pulpen, enggak bawa buku, enggak nulis apapun, lebih baik daripada kau merdekakan 1000 budak. Allahu Akbar. Ini hadis 14 abad yang lalu. Sejatinya ngaji itu bawa kitab apa tidak? Bawa buku apa tidak? Bawa pulpen apa tidak? Sekarang bapak bawa pulpen apa enggak? Bawa buku apa enggak? Ternyata Nabi itu cerdas ya. 14 abad yang lalu udah ngomong, nggak usah bawa pulpen, nggak usah bawa buku, duduk aja di majelis. Harganya seperti merdekain budak 1000.
Kalau satu budak harganya 50 juta, duduknya bapak 1 jam di sini, Rasulullah hargai 5 miliar. 5 miliar. Pernah ngelihat 5 miliar Ustaz Igun? Hah? Udah kerja 25 tahun ini dengan UMR yang segitu-gitunya, sudah sampai belum 5 miliar? Tapi Ustaz Igun percaya, duduk 1 jam di majelis, Rasulullah hargai 5 miliar. Subhanallah. Ini namanya ngajiku. Saya tanya lagi, niat pertama apa? Cakep. Niat yang kedua, nyelamatin anak. Udah Pak, wa usulihi wa furu'ihi. Udah, hidup kita mah seperti itu, ke atas ke bawah, ke atas pahalanya, ke bawah nyelamatin. Jelas. Yang ketiga, yang terakhir, niat yang terakhir, yang ketiga, kalau ke majelis nih Pak, saya datang ke majelis, niatnya yang ketiga adalah karena saya cinta sama Nabi. Saya nggak bisa membalas apapun yang diperbuat Nabi, tapi yang jelas Nabi insya Allah senang seperti ini. Senang kita kumpul-kumpul, senang kita kumpul sambil baca-baca, karena Nabi senang silaturahmi. Cinta sama Nabi, insya dengerin kata anak muda, cinta sama dengan pengorbanan. Berani bercinta, berani berkorban. Takut berkorban, jangan main cinta. Sudah kadung cinta, siap-siap jadi korban atau berkorban. Orang yang ngomong cinta tapi tidak mau berkorban, tandanya cintanya pal. Cinta Islam ke masjid males. Ayah ente di dia. Di dia tak ayah, lamun di itu. Ya di sini mah nggak ada, orang lagi di masjid. Jelas. Bu, cinta sama Islam. Begitu. Giliran cinta sama, katanya cinta sama Islam, cinta sama Nabi, cinta sama Allah, cinta sama, giliran kotak amal lewat Allah 2000 aja nggak keluar. Hei, dengerin, kalau kotak amal lewat, ibu naruh 2000, inget ya, jangan merasa berjasa sama agama. 2000 jasa, anaknya aja nggak mau dikasih 2000, mau nih, ayo anak nih mau ke TPA, nih nak 2000, mau apa enggak? Begitu anaknya nggak mau, akhirnya majelis yang mau sama masjid. Ya udah taruh di masjid aja tuh 2000. Subhanallah. Dari sekarang niat dari sekarang. Pokoknya 1 bulan saya akan nyumbang 50.000 atau 100.000. 25.000 saya niatin buat saya, 25.000 buat istri saya, 25.000 buat kakak, 25.000 buat dedek, 100.000 sebulan. Saya akan niat untuk sedekah tiap Jumat. Begitu. Berat Pak Ustadz? Ya sudah Bu, bikin kaleng tabungan di rumah, tiap hari 3.000 kali sebulan 30 hari, insya Allah 99.000. Ya kerasa apa tidak? Begitu nyampe 100, ngomong sama suami, Pak, ini tabungan selama sebulan 100.000, Papa bawa 50, aku bawa 50. Yang 50 bawa ke masjid ya Pak, Jumatan. Yang 50 lagi saya bawa ke majelis. Niatin Pak, yang di masjid niatin buat kita berdua, yang di majelis kita niatin buat anak berdua. Subhanallah, subhanallah. Siap apa tidak? Mulai nih. Kalau sudah urusan sedekah nih, mulai nih. Muka udah mulai berubah ini kalau urusan sedekah ini. Hei, siap apa tidak? Siapa tidak? Beneran nih, ini janji loh di masjid loh. 100.000 nih, 100.000, siap apa enggak? Mulai lagi. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil alil. Sedekah terang-terangan boleh, sedekah diem-dieman boleh. Yang enggak boleh diem-diem enggak pernah sedekah. Ribet sama orang sedekah. Ngerti? Paham? Nih yang dimakan oleh ibu ini, subhanallah.
Dia kan nggak pernah hadir di tempat kita, ngapain kita hadir tempat dia? Biarin aja dia ngerasain kalau gimana kalau ngadain acara nggak dihadirin orang. Ngaji judulnya balas dendam. Hah? Nggak kondangan, orang dia nggak datang waktu kita kondang. Ini nggak kondangan, ngapain kita kondangan? Allahu Akbar. Ingat nih, ngaji jangan lihat-lihat tempat. Lagian ya, rumah kayak kuburan, maunya didatengin mulu. Giliran datang ke tempat lain nggak mau. Itu namanya gang kuburan. Tahu gang kuburan? Nggak di sini, di blok C sana. Di blok C begini. Pak Kiai pengajian di mana? Gang kuburan. Oh iya, artinya apa? Kalau ngaji di tempatnya keluar semua satu gang. Begitu pindah ke gang sebelah udah nggak ada yang lagi yang datang, cuma 2 orang. Itu namanya gang. Pinginnya didoa, nggak mau berdoa. Pinginnya didatang, nggak mau dah. Pinginnya disiarah, nggak mau ziarah. Ayo ente. Jangan terlalu jujur dong, nggak enak sama yang alhamdulillah. Ingat ya, ngaji jangan pilih-pilih tempat. Ngaji judulnya balas dendam. Saya ya, kenapa saya setiap pengajian dari blok A sampai blok J, tahajud dari blok A sampai blok J, selalu saya datengin. Kenapa? Karena ketika saya punya acara di rumah, mereka semuanya datang. Maka saya wajibkan diri saya, dimanapun acara itu datang, dimanapun tahajud itu ada, saya selalu datengin. Saya selalu untuk berusaha untuk hadir, supaya rumah saya bukan seperti. Jelas? Bapak mau? Ini kata Rasulullah, la taj'alu buyutakum kubur. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Maunya didoain mulu, nggak pernah mau doain orang. Maunya diziarahin mulu, nggak pernah ziarahin orang. Ini niat yang salah. Niat yang kedua, ini yang salah. Jangan lihat konsumsi. Jangan pilih-pilih konsumsi. Teh pengajian teh mana? Di RT sebelah. Alah, paling tahu isi. Duh ya Allah, Allahu Akbar. Paling semangka. Allahu Akbar. Pak, tahu Pak, tanda-tandanya orang ngaji yang dilihat makanan tahu. Pingin tahu tanda-tandanya? Kalau ada hajatan dia datang karena berkat. Coba lihat nih, kalau ada hajatan rame banget datangnya. Giliran pengajian mingguan yang datang cuma 15 orang. Kenapa? Karena yang dilihat apa? Bener apa enggak? Bener apa enggak? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Sana Villa Mutiara Cicalengka jauh. Enggak di sini. KSB mah orangnya baik-baik semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Niat yang keberapa tadi? Yang salah. 1, jangan pilih-pilih tempat. 2, jangan pilih-pilih konsumsi atau makanan, apapun makanannya. Maka selalu saya katakan begini, hidupkan majelis walaupun dengan sepiring kacang rebus. Hidupkan majelis walaupun dengan sepiring semangka. Hidupkan majelis, karena memang itu hidupnya majelis di KSB karena makanan memang. Pingin tahu buktinya? Hei bapak-bapak, mau tahu buktinya? Nanti jam 2 siang ibu-ibu blok J yang ada di depan saya undang datang ke rumah saya, blok C7 nomor 27. Datang jam 2 siang tar. Nyampe di rumah, kumpul, baca Fatihah 11 kali, baca Yasin, baca Al-Muluk, baca Ar-Rahman, Al-Waqiah, Yusuf, Maryam, Rotibul Atos, Rotibul Haddad, tahlil, marhabanan, doa. Setelah itu saya katakan, terima kasih atas kedatangannya, silahkan kembali ke rumah masing-masing. Saya tanya, ngegerutu apa enggak? Aduh, ketahuan ini kue urusannya nih. Ngegerutu apa enggak? Minimal Pak Ustadz 3 langkah dari rumah saya minimal nih dia ngomong kayak begini nih. Pok, iya Pak Ustadz tega banget ya Allah. Udah kita diundang jam 2 siang loh, waktunya istirahat kita diundang. Subhanallah, nyampe di rumahnya apa aja dibaca segala macam. Sampai nggak ada lagi yang dibaca lagi.
Ya Allah, satu gelas acan nggak keluar itu air. Tega banget Pak Ustadz ya. Lalu saya ngomong, minggu depan ketemu, Bu, nanti jam 2 datang ke rumah saya ya. Kira-kira jawabannya? Mudah-mudahan hujan deres Pak Ustadz. Mudah-mudahan hujan deres. Karena itulah alasan satu-satunya di KSB supaya nggak bisa hadir ke majelis apa? Hujan. Hidupkan majelis walaupun dengan sepiring makanan. Hidupin. Pak Ustadz, iya, saya pingin kayak orang-orang Pak Ustadz. Apa? Itu kalau ada majelis berpiring-piring Pak Ustadz. Terus, tapi saya nggak mampu Pak Ustadz. Oke, beli makaroni seplastik, goreng tuh makaroni sebanyak-banyaknya, jadilah 40 piring, kasih saus satu-satu, biar kepedesan. Habis itu kasih aqua semuanya. Hah? Siapa bangga? Siapa tidak? Ada makanan? Nggak ada makanan? Siapa tidak? Insya Allah siap. Siapa tidak Bu? Siapa tidak? Iya, ini kan pemain inti Pak Kiai. Ini pemain inti ini. Ada pemain amatiran. Nah, pemain amatiran tuh datang kalau ada kepentingannya. Ini pemain inti ini semuanya nih. Ya. Alhamdulillah. Ada lagi begini Pak Kiai. Pak Kiai, ya. Saya pingin kayak orang-orang pakai abang ngadain hall gitu pakai doain orang tua, mengundang orang sampai 100 orang Pak Kiai. Terus tapi kan saya nggak mampu pakai, gimana ada jalan pakai? Mau ikut cara saya? Gimana Pak Kiai? Hari apa meninggal orang tuanya? Hari Kamis Pak Kiai. Setiap hari Kamis pagi beli nasi uduk 3 piring, kasih ke janda sebelah, nenek sebelah, yatim sebelah. Tiap hari Kamis. Tiap hari Kamis beli 3 piring, niatin sedekah buat orang tua. 1 tahun ada 40 Kamis. 40 Kamis kali 3 piring, 120 piring. Sama seperti 120 undangan. Betul apa tidak? Kira-kira kalau 3 piring berapa? Nasi kuning sekarang kan 7.000 itu. Kalau kali 3 berapa? 21.000 setiap hari Kamis. Yang hall setahun sekali. Ibu seminggu sekali 3 piring. Subhanallah. Jangan dipersulit agama itu. Agama ini nggak sulit ketika kita tidak mempersulit agama. Sedekah atas nama orang tua. Setiap Jumat 1 piring, setiap Jumat 2 piring. Apalagi mampu setiap Jumat 10 piring. Taruh di masjid. Masjid kalau malam Jumat ada tahlilan nggak? Ada. Hidupin. Ada tahlilan Pak. Di masjidnya ada tahlilan. Ibu yang di rumah yang punya kemampuan rizki, datengin, bawa makanan. Buat siapa? Nih roti. Enggak, bukan roti Holland. Bukan. Kalau sakit baru roti Holland. Ini kan nggak sakit. Ini kan nggak sakit. Jangan roti Holland. Roti Oka nggak apa-apa. Oka itu. Roti apa? Ya roti Oka. Kasihlah roti Oka 25 biji, taruh ke masjid. Insya Allah yang baca tahlil habis sholat isya, dari maghrib ke isya tahlilan, habis itu kasih roti Oka. Nanti berkah rizkinya ganti dari Oka ke nasi urap, dari nasi urap ke nasi pecel, dari nasi pecel ke nasi goreng. Setelah itu kasih nasi bok. Bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Saya heran kadang-kadang Pak Kiai. Jumat berkah dikejar-kejar. Masya Allah. Di blog saya marah. Ini Jumat berkah buat apa ini? Buat Jumat berkah Pak Kiai. Apa gunanya Jumat berkah? Ngasih makanan sama yang sholat Jumat. Emang kalau nggak dikasih makanan dia nggak sholat Jumat? Enggak Pak Kiai, tetap sholat Jumat. Pilih sekarang. Kasih tawaran kepada yang suka Jumat berkah itu. Mau nggak kita alihkan dari Jumat berkah menjadi Ahad berkah? Bagaimana Pak Ustadz? Yang Jumat berkah itu udah datangnya ke masjid telat, khotib naik baru datang, nyampe di masjid tidur, tahu-tahu selesai Jumatan pulangnya duluan demi Jumat berkah. Ngapain ngasih makan orang tidur? Sekarang bandingkan, subuh di Masjid Al-Ikhlas ada kuliah subuh. Sudah subuhnya berjamaah, zikirnya berjamaah, iktikaf, ngaji, nggak wajib lagi. Lalu ibu ngasih nasi, makan, subhanallah. Saya tanya, pahalanya gedean mana? Ngasih makan kepada orang tidur Jumatan atau ngasih makan kepada orang subuh ngaji kitab?
Mulai nih. Kalau urusan sedekah sudah mulai ini nih. Jangan salah paham ya. Ini pulang dari sini habis ini jadi provokator nih. Kata Pak Ustadz, Jumat berkah nggak ada. Berantem habis ini nih. Jumat berkah cakep. Tapi lebih cakep lagi kalau ditambah Ahad berkah, malam Jumat berkah, malam Minggu berkah. Ayolah, jangan cuma Jumat berkah doang. Ada Jumat berkah, ada malam Jumat berkah, ada malam Ahad berkah, ada Ahad subuh. Insya Allah berkah semuanya rizkinya. Niat yang keberapa tadi? Lupa. Yang kedua, jangan pilih-pilih makanan. Sekarang yang ketiga, ini yang parah lagi nih Pak Kiai. Jangan pilih-pilih ustadz. Pok, iya, pengajian tar. Di mana? Di itu gang sebelah. Siapa yang ngajar? Ustadz Noval. Enggak ah. Gue dari dulu nggak tertarik Ustadz Noval itu. Males saya hadir sama dia. Subhanallah, sampai ustadz dipilah-pilih. Allahu Akbar. Bu, Pak, jangan milah-milih guru. Siapapun beliau ngajar ilmu, dialah guru kita. Ambil keberkahannya. Jangan milah-milih guru. Kadang-kadang sampai keluar nih Pak Kiai, sampai keluar. Ustaz Iman, begitu keluar dari majelis, nih ibu berdua ngomong nih, lu paham gak sih apa yang disampaikan Ustadz Noval tadi? Gue gak paham. Gue sebenarnya gak seneng sama Ustadz tadi itu. Cuman terpaksa aja gue ngasuk. Kenapa? Tetangga ngajakin mulu ngaji, gue jadi gak enak. Allahu Akbar. Sampai Ustadznya kena itu. Jelas apa tidak? Ini niat yang salah. 1, jangan pilih-pilih tempat majelis. 2, jangan pilih-pilih makanan. 3, jangan pilih-pilih ustadz. Yang penting ustadznya ahli sunnah wal jamaah, gurunya jelas, insya Allah bersanad ilmunya, bersanad pandangan matanya, bersanad cium, bersanad salamannya, cium tangannya. Begitu. Saya ngaji dengan ustadz ini, saya yakin ustadz ini ngajinya dengan kiai ini, kiai ngaji dengan gurunya, gurunya ngaji dengan gurunya, gurunya ngaji dengan gurunya, gurunya ngaji dengan gurunya, ketemu dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngaji sama gurunya Imam Maliki, Imam Maliki ngaji sama gurunya Imam Nafi, Imam Nafi gurunya adalah tabi'in, tabi'in gurunya sahabat, sahabat gurunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmunya nyambung ke Rasulullah. Cari guru yang seperti itu. 1. Yang kedua, kalau habis ngaji Pak, Allahumma sholli ala Muhammad, bubar. Salaman sama ustadznya ditinggal sendirian kadang-kadang. Allahu Akbar. Maka saya sering ngomong, Ustadz Igun, ustadz itu mulia kalau belum acara dimulai. Mulia banget tuh ustadz. Seminggu kemarin, bukan di sini, bukan. Pak Kiai ngingetin ya, minggu depan acara di masjid. Siap, oke. 3 hari yang lalu, Pak Kiai jangan lupa loh acara. Siap. Semalam, Pak Kiai besok acara ya, jangan lupa. Siap. Tadi jam 8, Pak Kiai ini jamaah udah mulai kumpul. Oke, siap. Pak Kiai sudah waktunya pagi sebentar. Oke, saya di jalan. Subhanallah, mulia ditanya mulu. Setelah pidato, setelah ngaji, saya pulang. Apakah pernah bertanya, Ustadz udah sampai rumah belum? Ustadz udah nyampe selamat apa enggak? Enggak tahu tuh, kalau ustadznya hilang, diculik orang juga enggak tahu. Subhanallah. Ustadz mulia itu kalau belum datang, begitu selesai, bodoh amat habis ini nih, hilang habis ini, pergi aja udah. Ini ustadznya di sini sendiri. Subhanallah. Ya Pak, ini nih, ini enggak. Tadi sudah Pak Ustadz, begitu datang ustadznya kita udah salaman semua. Oke, nggak ada masalah. Bu, kalau ada ustadzah salaman sama ustadzah. Begini nih, salamannya bersanad. Saya kalau salaman dengan Pak Kiai saya, Kiai Sugron Makmun itu bukan cuma sekedar paman darah daging saya, tapi beliau saya anggap sebagai guru
dan orang tua saya. Begitu saya pegang tangannya, saya cium tangan, saya ngomong dalam hati saya, tangan yang lembut ini pernah nyentuh tangan gurunya, tangan gurunya pernah nyentuh tangan gurunya, tangan gurunya pernah nyentuh tangan gurunya, tangan gurunya pernah nyentuh tangan gurunya. Sayyidina Abu Bakar itu walaupun mertuanya Nabi, tapi Sayyidina Abu Bakar pernah cium tangan Nabi. Andaikan antara Nabi dengan guru kita sekarang hidup, tangannya saling bergandengan, nikmat apa tidak? Nikmat apa tidak? Tahu-tahu bapak nggak mau salaman sama ustadz, oh enggak salaman sama dia, ngapain juga? Jelas apa tidak? Memandang guru, memandang guru. Saya yakin mukanya guru ini pernah memandang gurunya, gurunya pernah memandang gurunya, gurunya pernah memandang gurunya, gurunya pernah memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan antara Nabi dengan kita hidup, itu mukanya saling berpandangan, nikmat apa tidak? Ngaji milah-milih guru. Jelas? Jelas? Insya udah 1 jam. Udahan ya. Ini baru mukadimah ini. Lah kan materinya Isra Mi'raj. Hah? Ini saya baru mukadimah ke Fuad. Ini baru mukadimahnya nih, ya. Ya saya ngasih sugesti majelis dulu. Jadi ngapain sih ke majelis? Supaya jelas. Kita ke majelis itu ada landasannya, ada gunanya, bukan cuma sekedar jalan ngekor aja ke majelis. Enggak, saya niatnya 3. 1, pahala buat emak. 2, nyelamatin keturunan. 3, cinta sama Nabi. Yang enggak boleh niat, yang enggak boleh saya di dalam masjid berniat. 3, 1, pilih-pilih tempat. 2, pilih-pilih makanan. 3, pilih-pilih ustadz. Jelas apa tidak? Alhamdulillah. Subhanallah. Saya belum istirahatin. Dari umroh saya belum istirahat, Pak. 14 Januari saya umroh, pulang tanggal 27 Januari. 28, 29 ngaji, 30 ngaji. Tanggal 9 Februari, 9, 10, 11 saya ke Madura. 12, 13 saya ke Malang. 16, 15, 16 saya ke Tegal. 17, 18, 19, 20 saya ke Malaysia. 21, 22, 23 ada di sini. Besok ke Pontianak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat datang, nanti tinggal taraweh malam Ahad. Malam Ahad atau malam Sabtu? Malam Ahad, malam Sabtu. Yang jelas tanggal 1 Pak Ustadz, insya. Tanggal 1-nya kapan? Tanggal 1-nya kapan? Ya Sabtu lah. Yang puasa hari Sabtu, tanggal 1 Ramadannya Sabtu. Yang puasa Minggu, 1 Ramadannya ya Sabtu juga. Kan Sabtu jam 5 sore berubah jamnya. Berubah jamnya, berubah harinya. Ayo, Sabtu jam 5 sore itu 1 Ramadan. Betul apa tidak? Berarti sama-sama Sabtu. Puasa hari Sabtu cakep, puasa hari Minggu cakep. Yang nggak bener yang nggak puasa. Jelas? Taraweh 21 oke. Taraweh 11 rakaat. Manusia diskonan. Maunya di korting aja itu orang. Ya. 21 oke, 11 oke. Yang nggak bener udah kagak taraweh, ngomel sama orang taraweh. Jelas? Ya, Bu. Bu. Nanti Ramadan nih, ya, perbanyak takjil ke sini. Kasih takjil, orang tadarusan kasih takjil, mau buka puasa kasih takjil ke sini ke masjid, ya. Nanti tadarusan kasih takjil, bukan siang-siang kasih takjilnya. Sore mau buka puasa kasih tak. Tapi saya mohon ya, Bu. Nih Bu nih Pak urusannya nih, Bu. Jangan gorengan mulu. Lama-lama DKM radang tenggorokan semuanya itu. Ya Allah, udah disuruh tadarusan, makanya tahu isi lagi, bakwan lagi, gorengan lagi. Bu, sekali-kali bubur kacang hijau, gitu ya. Mahal. Ya Allah ya Roh. Mahal ya.
mahal. Ya udah, buburnya secangkir, airnya sepanci. Allahu Akbar. Baru kali ini saya tawarin sedekah mahal katanya. Subhanallah, alhamdulillah. Jelas Bu ya? Jelas ya? Sekarang masih bulan arwah. Sekarang masih bulan apa? Arwah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendoakan kedua orang tua kita semuanya. Yuk. Ya, Isra Mi'raj mah nggak usah diterangkan. Isra Mi'raj itu diteladani aja. Betapa Nabi itu. Gini nih Bu. Pelajaran Isra Mi'raj itu begini. Kenapa Nabi itu menjadi orang yang tangguh? Karena Allah didik Nabi mulai kecil menjadi orang yang tangguh. Makanya Nabi itu menjadi orang yang tangguh, kuat ketika dewasanya. Dari kecil Allah didik. Satu, lahir ayah udah nggak ada, dititip ke ibu, ibunya diambil sama Allah. Dititip ke kakek, kakeknya diambil oleh Allah. Dititip ke paman, pamannya diambil oleh Allah. Dititip ke Siti Khadijah sebagai orang yang paling dicintai, Allah ambil juga. Apa pelajarannya? Hai Muhammad, hari ini kau boleh nangis, tapi insya Allah tangisanmu akan berbalik menjadi tawa. Ketika kau menyaksikan matahari terbit hari ini, yakinlah kau akan menyaksikan matahari terbenam nanti sore. Ketika kau saksikan bulan sabit hari ini, yakinlah 15 hari yang akan datang kau akan melihat purnama. Jelas. Allah mendidik apa? Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati aja sekalian. Udah kadung hidup, mau diapain? Pak, ini sugesti ini. Ini sugesti ini, motivasi ini. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati aja sekalian. Udah kadung hidup, hiduplah yang berarti. Jadi hamba LE, tahu LE? Limited edition. Begitu Pak. Jadi hamba BM, tahu BM? Black market, black item market pasar, produk gagal. Jadi hamba produk gagal. Ngapain hidup di dunia kalau jadi produk gagal? Jadilah hamba limited edition, satu-satunya manusia, kebanggaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Ini Nabi ditanamkan. Hai Muhammad, berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati aja sekalian. Sekali hidup, hiduplah yang berarti. Berani melarat, belum tentu melarat. Orang yang takut melarat, dia sebenarnya yang melarat. Berani miskin, belum tentu miskin. Orang yang takut miskin, dia sebenarnya yang miskin. Lihat di KPK itu, orang yang pakai rompi oren, apakah orang miskin? Bukan. Mereka bukan maling ayam, mereka bukan maling motor. Mereka adalah anggota DPR, menteri, bupati, gubernur. Mereka orang-orang kaya. Kenapa mereka pakai rompi tahanan oren? Satu jawabannya, mereka takut miskin semuanya. Karena takut miskin, beliau-beliaulah yang miskin sebenarnya. Biasa makan tempe, insya Allah siap makan ayam. Biasa makan ayam, alergi makan tempe. Biasa tidur di tikar, insya Allah siap tidur di spring bed. Biasa tidur di spring bed, gatel-gatel tidur di tikar. Ayo pilih sekarang. Pilih. Mau diapain anak-anak kita? Mau dimanja? Manjalah. Kasih ayam tiap saat. Begitu suatu saat nanti nggak mampu beli ayam, dia akan nyuri ayam tetangga. Nah iya jelas apa tidak? Nabi itu nabi yang Nabi nerima wahyu umur berapa Pak? Ayo ini logikan nih, pikiran. Nabi nerima wahyu umur berapa? 40 tahun. Nabi berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Berarti umur Nabi berapa tahun dari 40 ke 53. Nabi hijrah kemana? Ke Madinah, berarti sekitar umur 53, 54. Nabi hijrah ke Madinah. Bayangkan, umur 54 tahun. Ada perang pertama di dalam Islam namanya perang Badar. Umur 54 tahun, Nabi pakai gamis, pakai kuda,
berangkat dari Madinah ke Badar itu jaraknya 150 kilo, anggap Cikarang Bandung. Nabi pakai gamis, megang kuda, berjalan dari Cikarang ke Bandung. Nyampe di Bandung bukan wisata, tapi mimpin perang, namanya perang Badar. Bandingkan dengan saudara sekarang, dari sini ke Egypt pakai jaket, pakai Mio, pakai PCX, lihat di dalam tasnya ada bejo, petak angin, tolak angin, segala macam. Allahu Akbar, pulang pusing, umur baru 45. Ayo, kuatan mana kita sama Nabi? Ayo, kuatan mana kita sama Nabi? Nabi umur 54 tahun, itu baru perang pertama loh. Di dalam kehidupan Nabi di Madinah ada sekitar 60 kali perang. Berarti sampai umur 60 Nabi itu masih mimpin perang. Mimpin perang, naik kuda sepanjang 150 kilo. Tetapi Nabi orang yang tangguh dan kuat. Bandingkan dengan kita sekarang, Pak. Ya Allah, ke Indomaret aja pakai motor, pulang-pulang minta dikerok. Allahu Akbar. Kita ini manusia apa ya sebenarnya? Rapuh banget kita ini sebenarnya. Begitu Pak Kiai ya, subhanallah ya. Ini pelajaran Isra Mi'rajnya ya. Insya Allah yuk jadi seperti Nabi, orang yang kuat, yang tangguh. Inna ma'al usri yusra. Menangislah di masa muda, insya Allah kau tersenyum di masa tua. Jangan kau terlena dengan masa muda, sebab tidak ada jaminan kita akan menjadi tua ya. Menangislah di masa muda, insya Allah tersenyum di masa tua. Jangan terlena di masa muda, nanti menyesal di masa tuanya. Sambutlah matahari terbit di pagi hari, agar kau tak menyesal ketika matahari terbenam. Apa artinya penyesalan ketika matahari terbenam? Begitu matahari terbenam, pertanda kegelapan akan datang. Begitu gelap datang, tidak ada lain, tidak ada cara kecuali kita mencari seberkas cahaya. Artinya apa? Cahaya yang kita cari ketika gelap. Ayo siapkan lilinmu di siang hari agar kau tak merasa kegelapan di malam hari. Siapkan lampu emergensimu di dunia supaya di alam kubur kita tidak merasakan kegelapan. Amin ya rabbal. Ini saja yang dapat saya sampaikan. 1 jam setengah sudah itu. Allahu Akbar, subhanallah. Sudah Bu? Sudah belum? Nih kaki saya udah. Kaki Ibu apa lagi itu? Tuh udah mulai balik, bolak-balik. Ya, insya mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Insya Allah saya masih ada kegiatan lain habis ini. Nanti sore masih di Blok A ngaji ya. Nanti maghrib masih tahlilan di RT saya. Mohon doanya, mudah-mudahan semuanya sehat, lancar semuanya. Ini yang dapat saya sampaikan dari hati saya yang paling dalam. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada tingkah laku yang salah, ucapan yang sekira menyakitkan, ucapan yang tidak berkenan. Kenapa? Bu, berapa kali pun sujudmu kepada Allah, berapa kali pun rakaat kau kerjakan kepada Allah, berapa lembar pun kau ngaji Quran di hadapan Allah, begitu kau sakiti tetanggamu, maka semuanya itu nggak ada artinya di hadapan Allah. Minta maaf sebelum Ramadan. Ingat hadis nisfu Sa'ban. Hadis nisfu Sa'ban itu Allah akan mengampuni semua dosa umat kecuali 2. 1, syirik kepada Allah. 2, belum nyapa sama tetangganya ya. Ayo mumpung sebelum Ramadan supaya Allah ampuni dosa kita. Kalau salahnya dengan tetangga kita minta maaf. Kalau salahnya kepada Allah kita minta ampun. Kalau salahnya dosa kecil, sering berwuduklah, sering jamaahlah. Insya Allah dosa kecil itu habis semuanya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qauli hada, astaghfirullah li wa lakum, ihdinas siratal mustaqim.